Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian bagi kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan ekonomi dan sedang menghadapi kesulitan dalam persoalan keuangan, mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar dari arah yang tidak terduga, teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Newsway, teman-teman. Ini ada informasi bahwa Dr. Nicholas Kokalis ini mengupdate informasi tentang progres dan persoalan KYC, teman-teman. Jadi kita akan membahas ini karena sampai hari ini masih banyak sekali di antara kita, para sahabat-sahabat kita yang sampai hari ini belum KYC. Kita akan langsung masuk ke dalam artikelnya. Kalau kita melihat dari tulisan ini bahwa P-Network ini adalah proyek mata uang kripto yang dipimpin oleh Dr. Nicholas Kokalis, telah secara terbuka membagikan pembaruan terkait implementasi prosedur KYC baru-baru ini. Dalam pembaharuan tersebut, Dr. Nicholas Kokalis menekankan komitmen P-Network di dalam mengembangkan solusi KYC yang dapat diandalkan, aman, dan adil bagi setiap pengguna, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat dari sini, teman-teman, KYC ini adalah merupakan sebuah proses penting di dalam dunia transaksi digital dan jaringan terdesentralisasi. Jadi proses ini bertujuan untuk memverifikasi identitas individu guna mencegah penipuan, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya. P-Network sebagai proyek mata uang kripto yang inovatif menyadari pentingnya KYC di dalam membangun ekosistem yang aman dan terpercaya, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sini bahwa Dr. Nicholas Kokalis ini menekankan dedikasi dari P-Network di dalam memastikan solusi KYC agar sesuai dengan nilai-nilai inti dari proyek ini, teman-teman, yaitu privasi pengguna, kemudian keamanan atau security, dan inklusivitas. Jadi tim inti dari P-Network memahami bahwa proses KYC yang kuat dan efektif sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara peserta jaringan dan memenuhi kepatuhan regulasi, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini P-Network, kalau berdasarkan uraian dari tulisan ini berkomitmen untuk menciptakan pengalaman KYC yang berorientasi pada pengguna atau pada pionir. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara memenuhi persyaratan regulasi dan mengatasi kekhawatiran serta kebutuhan dari beragam basis pengguna, teman-teman. Dengan memprioritaskan pengalaman pengguna, P-Network berusaha menciptakan solusi KYC yang mudah digunakan, ramah pengguna, dan menghormati privasi individu, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk tulisan selanjutnya bahwa di sini P-Network ini telah aktif bekerja di dalam mengembangkan dan menyempurnakan infrastruktur KYC-nya. Jadi tim dari Nicholas Kokalis telah melakukan penelitian yang mendalam dan berkolaborasi dengan para ahli untuk memastikan implementasi praktek terbaik, teman-teman. Melalui pendekatan yang cermat ini, P-Network bertujuan untuk membentuk sistem KYC yang dapat diandalkan,
dan efektif untuk meningkatkan kepercayaan dan menjaga keamanan jaringan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di paragraf selanjutnya, teman-teman, Dr. Nicholas Kokalis juga menekankan komitmen yang terus-menerus terhadap transparansi dan komunikasi dengan komunitas P-Network. Jadi pembaharuan rutin dan dialog terbuka sangat penting untuk menjaga pengguna tetap terinformasi tentang kemajuan dan perkembangan terkait implementasi KYC. Jadi P-Network menghargai umpan balik dan masukan dari anggota komunitasnya karena pandangan mereka ini memainkan peran penting di dalam membentuk solusi KYC, teman-teman. Kemudian pada saat P-Network ini terus maju dalam misinya untuk menciptakan mata uang digital yang terdesentralisasi dan inklusif, pengembangan kerangka KYC yang kuat tetap menjadi prioritas utama, dengan fokus pada kebutuhan pengguna, privasi, dan kepatuhan regulasi. P-Network bertujuan untuk menjadikan dirinya sebagai platform yang terpercaya, yang mempromosikan lingkungan yang aman dan adil bagi semua pionir, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya tidak ada yang spesifik, teman-teman. Cuma memang kesannya karena memang kelihatannya bahwa Dr. Nicholas Kokalis ini kalau menurut saya pribadi sangat berhati-hati sekali di dalam progres, teman-teman. Karena mungkin banyak sekali kasus di mana sebenarnya orangnya tidak punya akun, mungkin pakai KTP tetangga atau double akun, teman-teman. Jadi kalau saya melihat di sini, Nicholas Kokalis ini sangat berhati-hati sekali dalam persoalan KYC, walaupun progresnya berjalan, namun bagi kita para pionir, progres ini terasa sangat lambat, teman-teman, karena tingkat kehati-hatian yang tinggi, memang efeknya jadi sangat lambat. Tetapi kalau kita berbicara tentang masa depan, tentang untuk jangka panjang, apabila progres ini telah selesai, maka otomatis bisa dikatakan P-Network ini adalah sebuah proyek kripto yang memiliki pondasi yang kuat, teman-teman. Ya memang kalau kita berbicara tentang sebuah proyek kripto, kalau kita mau sukses, memang progresnya sangat luar biasa, teman-teman. Sama seperti Bitcoin, Ethereum, dan proyek-proyek kripto lain, memang tidak ada proyek kripto yang berjalan dalam semalam, teman-teman. Jadi semua proyek ini memang membutuhkan fase yang sangat krusial dan membutuhkan ketelitian untuk agar jangan sampai seperti pesaing-pesaing dari P-Network. Kita tahu mungkin teman-teman ada yang main di Sidra atau main di banyak yang meniru P-Network, tapi begitu open mainnet atau launching di awal, rata-rata kebanyakan mengalami goncangan luar biasa karena pondasinya belum kuat, teman-teman. Memang kesannya P-Network berjalan lambat, namun saya optimis bahwa ini semua dilakukan oleh core team atau dilakukan oleh Dr. Nicholas Kokalis dalam rangka agar pada saat memang nanti open mainnet itu memang P-Network betul-betul memiliki pondasi yang kokoh, teman-teman. Jangan sampai begitu open mainnet sementara dipaksakan belum siap, begitu ada angin tertiup bangunannya langsung roboh, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga tetap semangat, klik petir, abaikan para hater, kemudian bagi yang ngopi jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.